Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Christian Channel. Pada kesempatan ini kita akan melihat debat antara para apologet Kristen Indonesia, dan mari kita menyimaknya dan mari kita memberikan komentar yang baik. Ini dia videonya, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Muhammad kan? Iya. Ya sudah. Oke, sekarang Muhammad mayat nggak? Ya, agak. Begini. Enggak, sebentar. Abang udah mengakui menuhankan. Sebentar. Abang sudah mengakui menuhankan. Sekarang aku tanya, apakah Muhammad mayat? Mayat? Oke, berarti abang menuhankan mayat kan? Terbukti kan? Ya udah terbukti abang menuhankan mayat. Gimana lagi? Enggak. Loh, kok enggak? Oke, sekarang aku tanya. Betul tidak bahwa Muhammad itu harus diprioritaskan? Betul? Oke, betul tidak Muhammad itu harus ditaati? Betul? Oke, betul tidak Muhammad itu harus lebih utama, lebih penting daripada dirimu sendiri? Sebentar, Bang. Bentar, Bang. Boleh potong dikit aja? Oh, silakan. Halo? Silakan. Saya jawabnya ini cuma betul atau tidak kan? Terima kasih, makasih. Yang kasih bunga, Ya. makasih Sanca Lollipop, makasih. Ya, silakan, Kuku. Ya, Bang Edis. Silakan. Ya, Bang Edis. Saya mau tanya. Ini jawaban saya hanya bisa menjawab ya atau tidak atau betul dengan tidak aja kan? Seperti itu kan? Silakan. Oh, ngasih si Kuku tadi ternyata. Oke, silakan ya, silakan. Iya, silakan. Bang? Iya, silakan, Ini kan Kuku. Abang kasih pertanyaan. Ini kan Abang kan mau tanya. Jawaban saya cuma bisa jawab ya atau tidak gitu aja kan? Iya, Maksudnya? Halo? Maksudnya gimana? Contoh tadi menuhankan contoh tadi kan kita nggak pakai narasi dari teman-teman yang naik tadi kan, suruh jawab ya atau tidak aja, jangan berbelit-belit seperti itu. Sama dengan saya itu kan, ini kasusnya seperti itu kan, paham ya maksud saya ya? Iya. Seperti itu. Saya jawabannya Muhammad memang saya puji, terus mau apa, mayat juga mayatnya Muhammad enggak saya puji. Waduh, ini gimana? Saya Ini gimana sih? Ini gimana? Kuku, dengerin ya. Ya, gue Bang, nge, lanjut. Kuku, dengerin. Halo. Tadi pertanyaannya sudah kau jawab iya, betul? Ya. Menuhankan sudah? Betul. Oke, kamu tadi sudah mengakui menuhankan Muhammad, sudah betul? Betul Bang Edis. Betul. Oke, sekarang Muhammad mayat nggak dia? Betul. Mayat. Nah, berarti Anda menuhankan mayat, betul? Betul. Ya sudah, kau sudah menuhankan Terus ada yang salah? mayat. Ya kalau enggak, kan keyakinan kita berbeda, meskipun saya jelaskan Anda juga nggak mau tahu gitu loh. Bukan nggak mau tahu, Anda saya, sendiri sudah mengakui menuhankan mayat. Kok gimana sih? Iya, menuhankan mayat. Terus kenapa gitu loh? Maksudnya ada masalah Oke, dengan sebentar. Oke, sebentar. Ku tanya dulu sobat temanmu yang muslim. Pintar. Biar kita tidak dianggap memfitnah. Oke, Alfat muslim, Bang. Oke. Bang Alfat muslim, Bang. Alfat? Oke, ini tadi Kuku Ardi, dia muslim, dia sudah mengakui bahwa dia menuhankan mayat. Betulkah bahwa ajaran Islam seperti itu? Ya, saya nggak mengikuti dari awal ya. Jadi saya nggak bisa jawab. Oke, menuhankan itu apa, Alfat? Maksudnya menahan gimana? Aduh, udah kau tidur aja Alfat di bawah. Orang kau naik ke sini aja kau nggak tahu apa menuhankan maksudnya apa. Terus kau ke sini tuh ngapain? Aduh. Nggak ada. Makasih motivator, makasih Bang. Tadi kayaknya salah ngasih atau gimana yang tadi itu? Tapi nggak apa-apa lah. Ya, silakan HFJ. Ya, malam. Sudah menyimak tadi Bang? Makasih Reminici, makasih. Sudah menyimak Bang? Siap. Oke. Ya. Setuju dengan Kuku Ardi bahwasanya kalian menuhankan mayat. Sebentar aku tanya, HFJ muslim? Ya, muslim. Oke, setuju Abang bahwasanya kalian menuhankan mayat. Tidak setuju. Tuh nggak setuju Kuku Ardi. Gimana itu? Yang mana di antara kalian dua yang benar nih? Saya jadi pusing ini. Satu mengakui, satu tidak mengakui, gimana? Kenapa bisa seperti itulah Bang, kita sama. Gimana? Halo, jangan diadu seperti itulah Bang. Kita sesama juga saudara meskipun Bukan, itu ya. di sini nggak mengadu Jangan kok, Bang. diadu Kan di sini hanya diskusi. Di sini bukan ngadu, Bang. Di sini kita diskusi, bukan berarti kita diskusi berbeda pandangan, berbeda pemikiran, langsung kita dibilang diadu macam ayam, Bang. Nggak begitu juga lah. Iya kan?
Nah tadi kan gimana itu pendapatnya Bang SJ itu? Bagaimana aku Oke, coba aku konfirmasi dulu sama HFJ. Itu kan menurut saya seperti itu. Oke, baik, aku konfirmasi sama HFJ. HFJ. Iya, siap. Oke. Siap. Menuhankan itu apa? Iya, menuhankan itu mentaati. Oke, kalau bukan nggak itu kepada Muhammad? Maksudnya menuhankan ada mentaati menurut dan menyembah. Iya, mentaati nggak kepada Muhammad? Mentaati nggak? Ya, saya mentaati Muhammad. Oke, menuruti nggak Muhammad? Saya menuruti Muhammad. Iya, berarti sudah terpenuhi kriteria gimana? Iya, saya menuruti Muhammad dan mentaati Muhammad. Melalui Muhammad saya menyembah Tuhan, menyembah Allah. Dia Iya, berarti menyembah Allah lewat menyembah Muhammad. Lewat menuruti ajaran-ajaran Muhammad. Iya, berarti Anda menuhankan Allah dengan menuhankan Muhammad gitu. Kenapa? Aduh. Berarti Anda menuhankan Allah dengan cara menuhankan Muhammad. Aduh, coba teleponmu diamankan dulu lah. Alasanmu aja itu. Kalau udah kepepet kau nyala-nyalakan HP-mu ah. Akal-akalmu aja itu. Kau bikin ini, kau nyala-nyalakan HP-mu. Aduh. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Dan tiada lain kamu itu adalah orang-orang yang super nekat. Waduh, ini salah pencet kalau ini. Tadi yang saya naikkan mau yang ini. Coba, tapi saya tanya dulu. Bang John Paul, Muslim atau Kristen, Bang? Muslim, Bang. Oke, kukira tadi Kristen, hampir kuturunkan. Oke, John Paul. Gimana, Bang? Namamu tapi kok John Paul? Namamu kok John Paul, tapi kok kau ke Islam? Aduh, ini mencurigakan. Coba buktikan dulu bahwa kamu Muslim. Coba bacakan dulu Al-Fatihah. Coba. Apa itu sebuah nama Bang Edis? Iya, coba Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah. John Paul? Saya ini mualaf. Iya, coba Al-Fatihah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mantap. Oke, mualaf. Oke, mualaf. Oke, John Paul. Coba itu diamankan dulu suara angin-angin itu. Masa gitu-gitu terus sampai pusing di sini denger loh. Coba bisa diamankan gak itu yang suara angin-angin itu? Sudah? Oke, gini John Paul. Iya, John Paul, suaramu banyak angin loh. Kalau baik-baik aja nggak mungkin saya ngomong. Kalau baik-baik aja, suaramu banyak angin, berisik. Lagi di mana sih? Ya, terus pertanyaannya gimana, Bang? Oke, kita lagi di sini lagi membahas menuhankan nih. Coba menuhankan itu menurut Al-Qur'an itu perbuatan apa itu menuhankan? Yang kami menuhankan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan nggak nyambung kan? Aku nggak tanya siapa yang kalian tuhankan. Aduh. Ini orang nggak bisa bedain pertanyaan. Bang, saya itu nggak tanya siapa yang kau tuhankan. Aku tanya perbuatan apakah itu mentuhankan. Aduh. Nggak pantas lah kau mualaf. Mahamin pertanyaan aja kau nggak lulus. Pantas lah kau mualaf. Pantas. Bang, coba bisa nggak pahami pertanyaan? Pertanyaanku apa? Pertanyaanku siapa yang kau tuhankan atau apakah itu mentuhankan? Coba, yang mana pertanyaan saya tadi? Pertanyaan saya masuk mana? akal saya. Hah? Nggak masuk akal saya pertanyaanmu itu. Pertanyaannya nggak masuk akal. Oke, baik. Saya bukakan surat Al-Jathiyah ayat 23. Baik. Kau bilang nggak masuk akal ya. Di dalam surat Al-Jathiyah ayat 23 dikatakan, maka pernahkah kau melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Jadi menurut Al-Quran ada orang-orang yang menuhankan hawa nafsu atau menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Apakah itu tidak masuk akal? Nah, bingung kau sekarang. Bingung. Yang benar dulu John Paul kalau diskusi John Paul. Aduh. Gimana lah tidak kecewa para ulama, para orang-orang yang belajar ilmu-ilmu, belajar Islam dengan dari kecil dia belajar. Dengarkan dulu ini saya mau cerita,
Sebentar Kuku, Saya sebentar tinggal Kuku. dulu, anak saya. Oh, boleh. Silakan Bang Kuku, silakan Bang Kuku. Makasih Bang Kuku udah mampir ya. Oke. Matur suwun, Oke. Mas. Sama-sama Bang, sama-sama. Oke. John Paul. Banyak orang Islam dari dia sejak lahir dia udah Islam, belajar dia agama, ngaji, sekolah ke Kairo, sampai tinggi dia sekolah ilmu Islam. Waktu bicara Islam gak ada yang dengar. Kamu dan teman-teman mualaf 2 hari kau ngomong langsung rame orang dengar. Aduh, tapi ilmumu kayak gini, aduh. Ini yang sungguh-sungguh nekat luar biasa ini saudara nih. Kalau mualaf ngomong didengarkan, giliran yang ustadz yang asli ngomong gak ada yang dengar. Waduh, kamu sungguh-sungguh nekat kamu ini John Paul. Oke, John Paul. Apa itu menuhankan? Contohnya menuhankan hawa nafsu. Coba jelaskan. Halo? Sulit. John Paul. Aduh, sulit ini John Paul kalau dipanggil nggak dengan gak nyawa. Tendang aja di saudara-saudara. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat, John Paul. Heran betapa sulitnya, saudara. Kenapa sih sulit sekali, saudara? Aduh. Halo, wah belum apa-apa, belum menjelaskan sudah diturunkan. Iya kan saya panggil tadi Bang John Paul nggak nyaut. Makasih Bang Misionaris, makasih. Aduh, kalau dapat gift begini stresnya agak sedikit turun. Memang material yang kamu pikirkan. Terus, Bang, abang nggak butuh materi. Ah, munafik, Anda munafik. Bang, saya tidak munafik, Bang. Dengarkan, Bang. Saya tidak munafik. Bang, kalau ada yang kasih gift sama saya senang, saya tidak munafik. Sementara kamu yang ngasih gift cuma 2, makanya kamu ngomong begitu. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Iya kan? Masa kurang berarti kamu ya dari gerejanya. Bang, saya nggak dari gereja, Bang. Saya nggak dari gereja. Saya tidak mengatasnamakan gereja. Saya hanya seorang pribadi yang melakukan penginjilan, perdebatan, apologet di dunia media sosial. Makasih teman-teman yang kasih gift. Makasih. Hatimu nggak bisa dibohongi. Terus lanjutkan apa yang menjadi Oke, Alfat. Tadi sudah menyimak Alfat? Ya. Oke, apa itu menuhankan? Menuhankan itu memang mengkultuskan, Sebentar. Menuhankan sebentar. Satu-satu, ku catat dulu. Ya. Menuhankan itu apa aja satu perbuatannya apa mengkultuskan? Iya. Bahwa dia adalah pemilik saya. Mengkultuskan bahwa pemilik saya. Bahwa sesuatu itu adalah pemilikmu gitu. Gimana kamu itu? Oh, kan belum tahu ini apa yang dituhankan. Makanya dengarkan kan Tuhan, ya. Tuhan bukan Tuhan. Aduh, ini lagi peang lagi orang. Aduh, kupikir yang kutanya itu perbuatan menuhankan, bukan apa itu Tuhan. Makanya dengarkan, Edis. Enggak, dengar. Gini. Kalau menuhankan itu sebentar. Kalau menuhankan itu kan bisa menuhankan apa saja. Bisa menuhankan hawa nafsu, bisa menuhankan nabi, bisa menuhankan manusia, bisa menuhankan ulama, bisa menuhankan batu, bisa menuhankan bulan, ya kan? Makanya aku tanya menuhankan itu apa? Perbuatan menuhankan itu apa? Apa kriterianya sehingga satu perbuatan itu disebut perbuatan menuhankan? Apa? Dengarkan. Ayo, satu-satu. Pengertian Tuhan ya. Lari lagi ke pengertian Tuhan. Udah, kau ke laut. Kalau kita berdebat siapa Tuhan, sampai kiamat kelar kita. Biar kau tahu. Sampai tumbuh gigi ayam nggak kelar kita kalau berdebat siapa Tuhan. Karena kau Islam, saya Kristen. Kita sampai kiamat nggak kelar bahasan kita. Bagimu Tuhan itu adalah Allah, bagi kami Tuhan itu adalah Yesus. Jadi kita nggak kelar kalau di situ. Makanya yang kita bahas itu mentuhankan, perbuatan menjadikan sesuatu itu sebagai Tuhan itu perbuatan apa? Gitu loh. Aduh, sulit setengah mati. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat, saudara. Oke, Aljabar. Kuharap Aljabar ini agak mendingan ini. Tapi aduh. Oke, Aljabar, apa itu perbuatan menuhankan, Aljabar? Perbuatan apakah sehingga perbuatan itu disebut menuhankan? Ayo, silakan. Mentaati. Sebentar, aku catat satu. Mentaati Tuhan sepenuhnya. Taati sepenuhnya. Oke, 2.
Apalagi? Hanya satu ini? Iya. Oke, kalau satu ini sudah dipenuhi berarti perbuatan itu menuhankan ya? Mentaati gini Edis. Mentaati Itu sepenuhnya. dalam Udah hal apalagi? ini, beda konteks. Kalau kita Aduh. taat kepada Kita bicara dulu definisi menuhankan. Kita bicara dulu definisi menuhankan karena Oke, di dalam apa-apa, surat apa-apa. Al-Jathiyah, Al-Jabar dengarkan. Iya, Di iya, dalam iya. surat Al-Jathiyah ayat 23 disebutkan adanya orang-orang yang mentuhankan hawa nafsu, menuhankan hawa nafsu. Saya setuju dengan kamu. Menuhankan hawa nafsu adalah perbuatan mentaati hawa nafsu itu secara sepenuhnya. Tunggu. Surat apa ini? Al-Jathiyah. Mau diralat lagi, lagi sekarang. Ralat. Ya, tenang. Oke, gini. Kita fokus pada poinnya. Adakah di Al-Jathiyah itu tentang taat? Kita bongkar nih. Jangan Yang asumsi saya sendiri, tanya sama Edis. kamu adalah perbuatan apakah yang diperbuat kepada hawa nafsu sehingga perbuatan itu disebut mentuhankan hawa nafsu? Perbuatan apa? Kalau di surat, ya baik. Kalau di surat Al-Jathiyah itu Allah memberi keterangan bahwasanya Aduh, ini lari kok. Jangan bahas Allah jangan potong. dulu. Saya bahas Iya. perbuatan apakah yang dilakukan seseorang terhadap hawa nafsu sehingga perbuatan itu disebut mentuhankan. Mencintai hawa nafsu dia. Mencintai, apa, oke. dia pada Tuhan. Mencintai, mentaati, mencintai. Terus apa lagi? Iya, Mengutamakan, betul? Mengutamakan. Mentaati sepenuhnya, mencintai, mengutamakan, terus apa lagi? Masih ada lagi nggak? Nggak ada lagi. Oke, 3 itu aja. Oke, baik. Dari ketiga ini, semuanya kau perbuat nggak kepada Muhammad? Semuanya diperbuat dalam hal apa ini, Edis? Ngeles kau, ngeles. Oke, mentaati sepenuhnya. Sebentar, kita mulai dari poin 1. Sebentar, Aljabar, poin 1. Mentaati sepenuhnya, kau lakukan nggak kepada Muhammad? Nih, saya taat Sebentar. Mentaati sepenuhnya. Mentaati sepenuhnya, kau lakukan nggak kepada Muhammad? Kau perbuat nggak perbuatan ini kepada Muhammad? Itu nanti saya bisa dipotong. Mau lari-lari. Sebentar. Aljabar. Teman-teman, saya belum ngomong Mentaati sepenuhnya. Kau lakukan nggak itu kepada Muhammad Iya. perbuatan itu? Iya. Baik, kau lakukan. Iya. Satu Iya. kucentang biru dulu. Kucentang biru. Sebentar, kucentang biru dulu. Kucentang biru. 1 poin masuk. Saya belum ngomong loh. Masuk 1 poin. Kedua, mencintai. Kau mencintai Muhammad nggak? Ya, saya belum ngomong. Gimana? Edis? Jangan Sebentar. curang dong. Ini biar kita aja. Kau mencintai Muhammad. Kau berbuat nggak itu kepada Muhammad? Oke, Kau perbuat nggak saya kepada Muhammad? mencintai, ya. Oke, saya centang mencintai biru Nabi. lagi Baru, 2. ya Allah. Yang ketiga sekarang mengutamakan. Betul nggak kau utamakan Muhammad? Edis. Kasih dong. Kita saya kelarkan ngomong. dulu ini, kita kelarkan. Ini diskusi apa nih? Mengutamakan. Sebentar, mengutamakan. Saya- Betul nggak kau melakukan perbuatan itu kepada Muhammad? Saya belum ngomong, Edis. Enggak, kau jawab aja. Mengutamakan, betul nggak kau mengutamakan Muhammad? Iya. Oke, centang biru lagi. Oke. Artinya ketiga kriteria mempertuhankan kau lakukan kepada Muhammad. Nah, sekarang apakah Muhammad itu mayat? Edis betul Nah, sendiri. apakah jawab Muhammad itu sendiri. mayat? Iya, lantas kenapa? Oke, berarti nyata ya bahwa kau mentuhankan mayat? Oh tidak. Muter lagi. Sudah tidak ya. Gimana mentuhankan? Apakah mentaati manusia itu sama dengan mentaati Tuhan? Sama dengan mentuhankan? Oke. Betul nggak kau mentaati Muhammad itu setara dengan mentaati Allah? Ini apa, Edis? Betul tidak kau Berdoa mentaati kepada Muhammad nih, itu setara suamimu seperti mentaati Allah? Seperti kepada ini apa, Edis? Kita baca ya. Al-Jabar, Berdoalah kepada betul suamimu tidak kau seperti kepada mentaati? Tuhan. Betul tidak kau mentaati Muhammad itu seperti mentaati Allah? Oh tidak sebagai Tuhan. Oke. Dalam sebuah hadis Muhammad Jadi mengatakan kalian ada begini. nih. Muhammad mengatakan seperti ini. Nih. Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia taat kepada Allah, betul? Tapi tidak sebagai Tuhan, Edis. Kalau kalian sebagai Tuhan, Kau nih, lari-lari. sama seperti Tuhan. Betul tidak memang kau iya, nih. mentaati Muhammad sama dengan mentaati Allah? Setara dengan mentaati Allah? Oh tidak. Oke, kalau waktu Muhammad ngomong gini, barang siapa yang taat kepadaku, maka dia taat kepada Allah. Berarti bohong dia? Itu dalam hal bukan secara, Edis. Jangan planning. Kemana-mana. Nggak ada di situ dalam hal. Nggak ada di situ dalam hal. Jangan kau tambah-tambahin. Loh, tunjukkan. Oke, kita buka. Oke, ayat berapa? Kita buka ya. Ayat Hadis berapa itu? barang siapa yang taat kepadaku, maka dia taat kepada Allah. Mana hadis ya? Coba lihat dulu. Oke, Anisa 80, buka Anisa 80. Lihat dulu hadisnya. Anisa Oke, 80. gitu dong. Jadi ya tadi Edis, taat kepada suami sama dengan taat kepada Tuhan gimana, Edis?
ajaran Anissa kalian. 80 buka dulu. Nanti kita ke situ, nanti kita ke situ. Oke. Hmm. Jangan lari ya, jangan di-kick ya. Iya, Nanti, iya. Dis, Mari kita selesai nanti nih, ke jangan situ deh, di-kick nanti ya. ke situ kita, nanti Oke. ke situ kita, nanti ke situ kita. Ya, oke, janji ya situ ya. Oke. Oke. Kenapa, Dis? Oke, baca di situ. Oke. Barang siapa? Barang siapa menaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah dalam mentaati kurungnya Allah. siapa Rasul di situ? Siapa Rasul di situ? Rasul. Barang siapa? Muhammad. Mentaati Muhammad? Barang siapa Maka menaati Rasul, maka maksudnya Rasul di situ siapa Muhammad? Oke. Dia telah menaati Allah. Rasul. Oke. Tunggu dulu. Tunggu apa aja tunggu. Apa yang tunggu? Barang siapa yang taat kepada Muhammad, maka sesungguhnya dia sudah taat kepada Allah, betul? Oke. Berarti kalau mentaati. Jangan tunggu lari dulu situ. Nanti aku jelaskan ini apa aja nih. Nanti kita ke situ, kita selesaikan dulu yang tadi. Ini. Kita selesaikan dulu yang tadi. Lari kau. Kalau sudah lari tadi sudah. Langsung kita kirim dia, kalau sudah lari. Ayat yang berbicara istri suruh mentaati suami itu nggak berhenti di situ, Peyang. Dengarkan. Istri taat kepada suami. Suami harus taat kepada Yesus. Ada itu syaratnya. Istri taat kepada suami, suami taat kepada Yesus. Ada syaratnya, suami itu harus dituruti istri. Ketika sang suami itu harus taat kepada Yesus. Aduh, mami gitu aja kalau nggak sanggup. Kalau bunyinya begini, hai istri, taatlah kepada suamimu, titik. Ya celaka. Gimana kalau suaminya istri, hari ini saya mau nikah dengan 4 perempuan lagi. Harus kau taat sama saya? Nggak bisa, ada syaratnya. Suami juga harus disuruh taat kepada Yesus. Aduh, kau mami gitu aja nggak paham. Sungguh sulit, saudara, sulit. Jadi dalam kekristenan itu ada jalurnya. Makanya yang kutanya tempatmu itu waktu Muhammad mengatakan, barang siapa yang taat kepadaku, maka dia taat kepada Allah. Kutanya sama kau di situ siapa? Beda. Ketaatan di tempat kami itu bersyarat, ada syaratnya. Kalau ketaatanmu kepada Muhammad bersyarat nggak? Ketaatanmu kepada Allah dan kepada Muhammad bersyarat nggak? Oke, Farida, Hanumam, Muslim? Muslim, Bu? Muslim. Baik, sudah menyimak dari tadi ya? Udah, kau jangan ego kali kau sebagai host. Tidak sebenarnya, asal dia Apa tidak sebenarnya? sesuai dengan tema nggak masalah. Terus, jangan kau ego kali kau jadi host. Oke, sekarang jawab. Tadi pun itu. Oke, sekarang jawab dulu. Sekarang jawab dulu. Coba, apakah ketaatanmu kepada Allah dan Muhammad itu mutlak atau tidak? Iya, kenapa? Berarti Allah dan Muhammad setara di situ. Jangan orang mau menjelaskan kau patahkan. Berarti setara di situ ya? Jangan kau menjelaskan, orang mau menjelaskan kau patahkan. Enggak, berarti setara di situ ya? Jadi masalah kau apa? Enggak ada masalah. Masalahnya kenapa kau tidak ngaku kau menuhankan? Masalah kau, orang menjelaskan kau patahkan. Itu masalah kau. Oke, sekarang jelaskan. Sekarang jelaskan apa itu menuhankan? Ya, menuhankan sesuatu. Seperti tadi mematuhi. Kalau lakukan enggak itu kepada Muhammad? Apa tadi? Sudah kalau jelas. Lakukan kepada Muhammad. Mau menjelaskan kau patahkan. Mematuhi. Kalau lakukan enggak mematuhi itu kepada Muhammad? Oke lah, kenapa? Oke, berarti masuk satu kriteria apa lagi? Menuhankan itu apa lagi? Yang tadi sudah disebutkan, tadi sudah dijelaskan, mencintai, orang bersama itu dengan itu saya. Mencintai, mengutamakan, menaati sepenuhnya, mencintai, mengutamakan. Kau lakukan nggak semuanya itu kepada Muhammad? Ajarannya. Ya, kau lakukan nggak itu kepada Muhammad? Iya. Ya, jadi semua definisi menuhankan itu kau lakukan kepada Muhammad dan Allah, betul? Betul tidak? Iya, betul. Terus? Berarti kau menuhankan Muhammad. Kenapa kau tidak mengakui bahwa kau menuhankan Muhammad? Tolong kau. Keluar bahasa aslinya, keluar. Nah, turun kau di bawah. Sudah kau lakukan semua kriteria menuhankan. Gimana sih? Coba kriteria menuhankan yang mana lagi yang nggak kau perbuat? Coba tunjukkan sama saya kriteria menuhankan yang tidak kau perbuat. Memahami hal seperti itu aja kau sulit. Tiap hari kalian sama Juma ngomong, berhenti kau menuhankan Yesus. Temanmu di sini udah ada satu tadi yang mengaku menuhankan Muhammad. Gimana? Ayat Muslim Bang.
Muslim. Oke, siap diskusi dengan baik Bang ya? Insya Allah. Baik Bang. Oke. Coba Bang, definisi apa lagi itu menuhankan yang tidak kalian perbuat kepada Muhammad Bang? Definisi menuhankan. Mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mentaati segala perintahnya. Perintah dan menjauhi larangan. Dan menjauhi larangannya. Larangan. Terus apa lagi Bang? Iya. Udah. Mengutamakan? Mengutamakan atau memprioritaskan? Makasih Bang, makasih. Mentaati udah tadi ya. Mentaati perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Oke, baik. Oke. Makasih loh, makasih Kak Tarminho, makasih ya. Oke. Bang, Abang lakukan nggak itu kepada Muhammad? Iya. Abang lakukan nggak itu kepada Muhammad, mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya? Makasih loh, makasih. Iya. Berarti Abang menuhankan Muhammad? Enggak. Tuh kan? Ini gimana sih orang ini? Aduh. Pak, dengerin Pak Ahyat, dengerin Pak Ahyat. Kalau Pak Ahyat mentaati perintahnya iblis dan menjauhi larangannya iblis, berarti Pak Ahyat menjadikan iblis itu sebagai Tuhan nggak? Loh, saya nggak pernah mentaati perintah iblis ya. Saya tidak bilang Anda menjadikan, saya bilang kalau Pak Ahyat mentaati perintah iblis, berarti Pak Ahyat menjadikan iblis sebagai Tuhan nggak di situ? Tidak. Sekarang ini sebentar nih. Ada orang menurut surat Al-Jathiyah ayat 23, ada orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhannya. Nah, betul tidak orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya itu adalah orang yang mentaati hawa nafsunya itu? Betul nggak? Itu kan larangan menuhankan hawa nafsu itu, bukan. Iya, betul. Orang itu dilarang, betul Pak Ahyat, orang itu dilarang menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhan. Nah, pertanyaannya itu adalah berarti orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan itu orang yang seperti apa? Betulkah orang yang menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhan adalah orang yang mentaati hawa nafsunya, mengutamakan hawa nafsunya, mementingkan hawa nafsunya? Betul tidak orang-orang yang berbuat itu? Itu maksudnya itu enggak, Pak, betul atau tidak? Ibaratnya kamu loh, itu kan gini. Ceritanya kan pusing kan? Dilarang menuhankan hawa nafsu. Betul Pak Ahyat, jangan diulang lagi Pak Ahyat. Orang muslim tidak boleh mentuhankan hawa nafsu. Saya setuju, betul Pak. Makasih Helen, makasih. Nah, sekarang kita nggak bicara itu. Sekarang kita bicara lalu orang-orang yang mentuhankan hawa nafsu itu orang-orang yang berbuat apa kepada hawa nafsunya? Itu tidak ada yang menuhankan hawa nafsu. Itu Pak, coba dibaca dulu, coba. Al-Jathiyah 23, baca dulu. Al-Jathiyah 23, coba baca dulu. Aku di luar nggak bawa Quran. Baik, saya bacakan dari sini ya. Saya bacakan ya. Iya. Baik. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Ya. Dan Allah membiarkan mereka tersesat. Nah, sekarang pertanyaan saya, berarti ada nggak orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya menurut Al-Quran? Tidak ada. Berarti itu bohong itu waktu Quran ngomong gitu. Gini, pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Berarti orang itu nggak ada. Waduh, waduh. Kayak ginilah kualitasnya. Aduh. Dengerin dulu, jangan gitu dulu. Hadis. Itu kan ceritanya kan, pernahkah kamu melihat seseorang menuhankan hawa nafsu? Kan tidak pernah melihat. Kalau ada, dia itu akan tersesat. Kalau ada. Ahyat, ini pertanyaan retorika. Tahu nggak pertanyaan retorika? Waduh. Pertanyaan retorika itu begini loh. Saya kasih contoh. Segini loh. Pertanyaan retorika itu begini. Bukankah Anda akan mati kalau Anda tidak makan? Nah, itu pertanyaan retorika. Pertanyaan yang nggak perlu dijawab. Pertanyaan yang Anda sudah tahu jawabannya. Nah, makanya di sini dibilang gini. Pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah menjadikan mereka sesat? Artinya ada orang-orang itu dan kalian jangan termasuk orang-orang yang itu yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Nah, sekarang kita bicara begini. Lalu orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan itu orang-orang yang seperti apa?
Nah, makanya saya bilang orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sebentar. Orang-orang yang mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhan, orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya adalah orang yang satu, mentaati hawa nafsunya itu tanpa batas-batas lagi. Artinya mentaati hawa nafsunya itu secara mutlak. Dua, orang yang memprioritaskan hawa nafsunya itu lebih dari apapun. Tiga, orang yang dikontrol atau dikuasai oleh hawa nafsunya atau dikendalikan oleh hawa nafsunya. Saya tanya sama Pak Hayat, setuju atau tidak? Sekarang saya tanya dulu. Ini sebentar. Setuju atau tidak? Jawab dulu, setuju atau tidak? Setuju. Baik. Sekarang kita praktekkan itu, apakah itu kalian lakukan kepada Muhammad? Satu, betulkah Anda harus mentaati Muhammad tanpa batas? Iya, betul. Oke, satu kriteria aku centang biru kau lakukan kepada Muhammad. Dua, betulkah kau harus mengutamakan Muhammad? Iya, betul. Dua, kepenuh, centang dua. Betulkah kau harus dikendalikan, diatur oleh Muhammad? Betul. Tiga. Berarti semua kriteria yang dilakukan kepada hawa nafsu sehingga disebut itu mentuhankan, kau lakukan juga kepada Muhammad. Makanya aku bilang bahwa kau di sini menjadikan Muhammad sebagai Tuhanmu. Karena apa? Karena kau mentaatinya tanpa batas. Karena kau mengutamakan dia. Karena kau mencintai dia. Karena kau mendahului dia. Karena kau harus diatur oleh dia bagaimana kamu harus begini, harus begitu dari mulai bangun pagi sampai tidur lagi. Betul kan? Sekarang saya boleh kasih contoh? Silakan. Kamu kan taat sama bapak kamu. Tidak sepenuhnya. Tidak sepenuhnya. Sebentar toh. Ini enggak, jawaban Anda sudah salah. Sebentar. Jawaban Anda di situ sudah salah. Ini bukan masalah Tuhan loh. Masalah enggak, itu nanti. Tahu saya paham Pak Hayat. Begini Pak Hayat, Anda mengatakan kepada saya, apakah Anda mematuhi orang tua Anda? Saya mematuhi orang tua saya bersyarat, tidak mutlak. Contoh. Saya kasih contoh. Kalau orang tua saya bilang begini, "Hei, Edis TV, ya, ceraikan istrimu." Saya tidak mau melakukannya. Kalau berarti di dalam Islam kalau orang berarti kalau di dalam Islam kalau orang tua menyuruh anaknya supaya lompat ke jurang harus dilakukan? Enggak, kita enggak membantah tapi enggak. Berarti ketaatan kepada orang tua itu bersyarat, Pak. Anda tidak boleh mentaati orang tua lebih daripada mentaati Muhammad. Anda harus lebih mentaati Muhammad ketimbang mentaati orang tua. Betul? Sebentar, aku mau ngasih contoh itu dulu tapi dengerin dulu ya, jangan dipotong. Silakan. Itu saya kan taat sama orang tua saya. Kalau dia benar, kalau salah saya taat. Ada kalaunya kan? Ada kalaunya kan? Iya. Oke, kalau kepada Muhammad ada kalaunya nggak? Sebentar, kalau kepada Muhammad ada kalaunya nggak? Saya ini nggak ngomong Muhammad dulu. Saya ini nggak ngomong Muhammad, dengerin dulu. Iya, itu bukti bahwa Anda tidak mentuhankan orang tua, Pak. Karena Anda taat kepada dia itu. Menuhankan orang tua. Saya nggak menuhankan orang tua. Dengerin dulu. Betul, tapi Anda menuhankan Muhammad. Gimana sih? Bentar, saya mau ngomong dulu. Silakan. Bisa nggak kira-kira saya mau ngasih contoh? Silakan. Saya akan taat sama orang tua. Kalau dia benar, tapi kalau salah saya nggak diikutin. Ya kan? Terus saya juga taat sama ibu saya. Kalau benar, kalau enggak saya juga nggak dilakukan. Apakah ibu saya itu bisa dikatakan bapak saya? Ya jelas tidak, ini nggak nyambung ini. Itu kan sama. Saya taat sama Nabi Muhammad, juga taat sama Allah. Memangnya saya bilang, apakah saya bilang bahwa Allah itu Muhammad? Apakah saya sedang mengatakan bahwa Allah itu Muhammad? Apa bisa dibilang ibu saya itu bapak? Padahal sama-sama taatnya sama. Tidak. Jadi fungsinya kan beda. Bapak saya ngomong saya taat. Ini Anda nggak nyambung loh. Ayat. Kita di sini tidak sedang berbicara apakah Allah itu Muhammad. Tidak. Kita di sini tidak sedang berbicara apakah pribadi ibu dan bapak itu adalah pribadi yang sama. Saya juga tidak mengatakan bahwa pribadi Allah dan pribadi Muhammad itu pribadi yang sama. Tidak. Yang kita bicarakan di sini adalah bahwa Anda mentuhankannya. Aduh, ini gimana sih ini orang ini? Kupikir ini Pak Ayat ini pintar, tapi kayak gini juga. Hadis. Kamu kan bilang fungsinya kan, fungsinya itu sama-sama menuhankan. Apakah ini fungsinya sama-sama membapakkan ibu saya? Membapakkan itu perbuatan apa? Ya jadi ibu saya itu fungsinya seperti bapak, padahal dia kan ibu saya. Padahal sama-sama kita taat sama ibu saya. Ibu saya juga taat. Ini kok fungsinya sih lari kemana-mana? Fungsinya itu maksudnya apa? Gimana sih fungsinya gimana sih? Kita nggak membahas fungsi Allah, fungsi Muhammad. Kita membahas apakah Anda mentuhankannya, mentuhankan Allah dan mentuhankan Muhammad. Aduh. Menuhankan kan? Hadis.
Kita kan tadi sudah bicara Pak Hayat definisi mentuhankan. Mentuhankan adalah suatu perbuatan mentaati secara mutlak, suatu perbuatan mengutamakan dia, suatu perbuatan memprioritaskan dia, suatu perbuatan mendahului dia, suatu perbuatan menyerahkan kepatuhan dan ketunduk kepadanya, suatu perbuatan menyerahkan diri supaya dikontrol, diatur oleh dia. Betul? Ketika Anda berbuat semua itu kepada hawa nafsu, maka Anda sudah menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan Anda, betul? Betul tidak? Tidak. Loh, terus mentuhankan hawa nafsu itu apa? Menuhankan hawa nafsu itu dia tuh melebihi hawa nafsu itu dia anggap seperti Tuhan. Iya, perbuatan apa yang diperbuat dia? Perbuatan apa yang diperbuat kepada hawa nafsu itu? Apa contoh-contoh perbuatan apa yang dilakukan? Yang diperbuat itu samanya itu hawa nafsu itu ditaati sampai melebihi dari Tuhan gitu. Iya, itu kau lakukan, itu kau lakukan kepada Muhammad. Ayat di mana sih ayat ini? Kau lakukan nggak itu kepada Muhammad? Iya. Ya sudah, berarti kau mentuhankan Muhammad. Gimana sih? Aduh. Saya kasih contoh, saya mentaati ibu saya mentaati bapak saya. Apa ibu saya itu dibilang bapak? Oke, apakah kau mentaatinya tanpa batas? Tidak, sama dengan ibu saya. Ibu saya iya, ada batas-batas tertentu kan? Ada batas-batas tertentu kan? Oke, kalau kepada Muhammad. Kalau kepada Muhammad, apakah ada batas-batasnya? Enggak, sebentar. Aduh, Ayat. Masalah bapak dan ibu dulu. Iya, tadi sudah selesai. Tadi kan pertanyaanmu begini. Kalau saya mentaati sebentar. Kalau saya mentaati ibu saya dan bapak saya, apakah saya disebut mentuhankan bapak saya? Tergantung. Apakah kau mentaati mereka tanpa batas? Bukan menuhankan bapak saya. Waduh. Kalau tadi kan Nabi dituhankan. Kayaknya dia ada kelainan, saudara. Ada kelainan, saudara. Ada kelainan, saudara ini. Kalau kamu kalah jangan ngomong gitu. Pak Hayat, saya tadi sudah dengar pertanyaanmu. Pertanyaanmu kan begini. Ketika saya mentaati ibu bapak saya, apakah saya mentuhankan mereka? Saya jawab. Loh, tergantung. Bukan begitu. Gimana? Bukan menuhankan. Kan tadi kamu bilang apakah Nabi Muhammad itu gini aja Pak Hayat, kayaknya Pak Hayat ini nggak gini Pak Hayat. Permasalahanmu adalah kamu tidak pakai headset. Makanya saya ngomong kan bukan kamu nggak nyambung. Bisa nggak ambil headset dulu? Besok lagi nggak ada. Orang saya juga nggak ngomong-ngomongan kan kok. Kalau Anda taat kepada orang tua, belum tentu Anda menuhankannya karena ketaatan Anda kepada orang tua itu ada batasnya, tidak mutlak. Edis, saya nggak bilang bapak saya dituhankan, bukan. Saya ngomong udah nggak nyambung ini bapak ini. Aduh, sakit pala kita ngomong sama dia ini. Edis. Aduh. Sulit banget itu. Sulit setengah matinya yang agak pintaran dikit. Aduh, heran saya. Sulitnya mencari jarum di tengah lautan, saudara. Aduh, kalau di tengah jerami masih ketemu, saudara. Di tengah laut, bayangkan mencari jarum di tengah laut. Aduh. Herman, sungguh-sungguh Herman saya, saudara. Kemat. Iya. Sudah menyimak dari tadi? Sebagian. Baik. Setujukah Anda bahwasanya menuhankan itu adalah perbuatan yang seperti tadi? Mentaati. Iya, bukan hanya mentaati saja. Mentaati secara mutlak. Ya. Mengutamakannya lebih dari apapun. Kemudian menjadikannya sebagai sesuatu yang menguasai, mengkontrol, mengatur Anda secara mutlak. Ya. Setuju? Setuju. Oke, kau lakukan nggak itu kepada Muhammad? Semua perbuatan itu? Ya. Ya, berarti kau mentuhankan Muhammad lah. Boleh ku bantah, Bang? Silakan. Nah, ya kayak gini loh, Bang. Pertama, kita menaati Muhammad karena dia tidak ada kesalahan. Itu pertama, ya. Karena tidak ada kesalahan. Sebentar. Ya, itu pertama. Sebentar, ini Anda nggak nyambung ini. Sebentar, ini Anda nggak nyambung ini. Saya tanya, berarti Anda sudah mengakui bahwa Anda menuhankan Muhammad. Sekarang Anda bicara, sekarang Anda menerangkan kenapa kita harus menuhankan Muhammad gitu. Enggak, kayak gini loh, Bang. Kau nggak nyambung. Kita ini membahas apakah kau menuhankan Muhammad. Kita tidak membahas karena apa sebabnya harus menuhankan Muhammad. Tolong kalau bicara sama saya kita harus satu dimensi dulu. Kita harus di satu tempat duduk yang sejajar. Kalau nggak sejajar saya nggak mau. Masalahnya banyak orang pikun. Saya nggak mau ngomong orang pikun. Iya. Jadi pertanyaannya apa, Bang? Pertanyaannya, karena semua perbuatan, semua kriteria menuhankan itu kau perlakukan, kau berbuat kepada Muhammad, artinya kau sudah menuhankan Muhammad, betul? Enggak.
Ah, enggak. Berarti standar ganda. Standar ganda berarti. Maksudnya? Oke, kalau saya mentaati hawa nafsu saya tanpa batas, kalau saya mengutamakan hawa nafsu saya, mementingkan hawa nafsu saya, menjadikan diri saya dikontrol, dikuasai, diatur oleh hawa nafsu saya, apakah saya disebut menjadikan hawa nafsu saya sebagai Tuhan saya? Iya, boleh bisa dikatakan begitu. Oke. Ketika saya berbuat semua yang saya sebutkan tadi kepada seorang manusia, berarti saya menjadikan seorang manusia itu sebagai Tuhan saya, betul? Enggak sih, enggak. Waduh, ini orang nggak nyambung nih. Oke, menurut Quran ada nggak orang yang menuhankan manusia lain? Menurut Quran? Enggak ada. Oke, coba baca At-Taubah 31. Aku nggak bisa buka, Bang. Orang kau aja buka Quran aja males. Udah, kau aja. Kau aja buka Quran aja males. Kau mau diskusi. Quran aja kau nggak mau megang, gimana alasanmu banyak? Terus ngapain kau kesini? Buang-buang waktu. Kau buang waktuku ngobrol sama kau buka Quran aja kau nggak mau. Heran gitu. Aduh. Cobalah dapat yang agak warasan dikit gitu, aduh. Sungguh kamu termasuk orang yang nekat kalau begini caranya nih. Izam, Muslim Bang. Iya Bang. Oke, ada nggak menurut Quran manusia yang menuhankan manusia lain? Ada yang kafir. Oke, baik. Perbuatan apa itu sehingga disebut menuhankan itu? Ya, menyembah daripada. Iya, perbuatan apa? Contohnya Bang, contohnya langsung. Menyembah batu, menyembah. Ya, nah, kan nggak nyambung kan? Yang dibahas manusia, kau lari bahas batu. Aduh. Oke, Ian. Adakah menurut Quran manusia, awas kena ban, Bang. Kalau Abang ngerokok nanti kena ban sama TikTok. Oke. Kena peringatan. Ah, Bang Ian, Abang Muslim, Bang? Alhamdulillah Muslim, Bang. Oke, Bang. Menurut At-Taubah 31 di situ disebutkan adanya orang-orang yang menjadikan manusia lain sebagai Tuhannya. Surat apa? At-Taubah? At-Taubah 31, silakan dicek, Bang. Ayat berapa, Bang? 31, Bang. At-Taubah ayat 31. Mereka menjadikan orang-orang alim yang itu. Lanjut. Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rabi-rabinya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah dan juga Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Baik. Jadi menurut ayat tersebut ada nggak orang-orang yang menjadikan manusia lain, yaitu alim ulama atau rahib-rahib sebagai Tuhannya? Ada, ini orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi. Oke, ada. Perbuatan apa itu, Bang, sehingga disebut itu mentuhankan? Menyekutukan. Iya, perbuatan apa itu sehingga disebut menuhankan itu? Perbuatan si manusia itu yang menaati, percaya. Oke, menaati. Sebentar, Bang. Aku catat dulu ya. Menaati, ya. 1. Menaati. Terus? Menyembah itu perbuatan apa, Bang? Nanti repot lagi. Soal jangan yang jelas-jelas saja. Yang jelas-jelas saja. Menaati terus? Apa lagi, Bang? Ya, menaati terus mematuhi. Mematuhi sama itu, Bang. Mematuhi segala perintahnya, mematuhi segala perintahnya, segala perintah. Terus apa lagi, Bang? Terus memprioritaskan. Memprioritaskan. 3 ini aja? Cukuplah. Baik. Oke, jadi seketika seseorang menaati, mematuhi segala perintah, memprioritaskan ulama atau orang lain lebih dari apapun juga. Lebih dari apapun ya? Oke, lebih dari apapun juga. Berarti dikatakan bahwa dia telah menjadikannya sebagai Tuhannya. Sepakat? Ya, kalau lebih dari apapun. Oke, baik. Baik, sekarang aku tanya sama Abang nih. Abang lakukan nggak itu kepada Muhammad? Tidak. Oke, sekarang saya tanya sama Abang. Siapa yang harus Anda taati, Anda patuhi, Anda prioritaskan lebih daripada Allah dan Muhammad? Siapa? Allah. Di mana ayatnya bahwa Anda harus mematuhi Allah ketimbang mematuhi Muhammad? Ayatnya kurang hafal, Bang. Cuma gini logikanya. Waduh. Iya, cuma gini. Kalau ayatnya kurang hafal ya udah selesai kita, Bang. Enggak, gini, Bang. Di Islam itu kan Nabi Muhammad itu kan ada sunah-sunahnya. Maksud sunah-sunahnya itu. Enggak, sebentar dulu, Bang. Gini, Bang. Saya bisa buktikan bahwa Anda harus mentaati Muhammad itu seperti Anda mentaati Allah. Enggak.
Oke, baik. Sekarang begini. Enggak, segini. Aku bacakan, Bang. Aku bacakan. Muhammad berkata di dalam sebuah hadis dikatakan, barang siapa yang taat kepada aku, maka dia taat kepada Allah. Kalau soal taat ya betul taat. Loh, tadi katanya ditaati tanpa di atas segalanya. Gimana sih? Kalau orang ditaati di atas segalanya berarti mentuhankan, sekarang enggak. Gimana? Tidak sepenuhnya menaati. Oke, berarti Anda boleh membantah Muhammad? Gimana? Boleh membantah Muhammad? Membantah apanya dulu? Perintahnya. Membantah perintahnya, boleh dibantah. Misalnya Muhammad suruh A, oh enggak mau, saya enggak patuh kepada Anda, boleh? Dalam ajaran Islam? Enggak. Iya. Makanya saya bilang Anda itu mentaati Muhammad itu seperti Anda seolah-olah mentaati Allah. Gimana sih? Enggak, Bang, enggak. Maksudnya gini, Muhammad Bang. sendiri sudah bilang, barang siapa yang taat kepada saya, maka dia taat kepada Allah. Gimana sih, Abang? Ini sulit banget kan? Iya, betul, itu betul. Kalau dalam Al-Qur'an, tapi kan ada batasannya, Bang. Ada batasannya? Iya kan, misalkan kalau Oke, tunjukkan. Enggak gini contohnya aja. Kalau Nabi Muhammad itu kan misalnya nih contohnya perbuatan itu kan sunahnya itu puasa itu hari Senin dan Kamis, saya enggak gitu. Maksudnya bukan enggak mau, cuma malas aja. Iya, gitu. karena Anda nggak diperintahkan. Kalau Anda diperintahkan, Anda boleh nggak membantahnya? Kalau diperintahkan, halo? Ya, boleh nggak Anda membantah atau menolak perintahnya Muhammad? Boleh nggak? Enggak boleh. Iya, kalau makanya saya bilang Anda perbuat Muhammad itu seperti Anda perbuat juga kepada Allah. Gimana sih nih Abang nih? Beda, Bang. Itu dalam konteksnya itu beda. Oke, di mana bedanya, Bang? Di mana bedanya? Kalau Nabi Muhammad itu kan terciptanya kan dari Allah, manusia. Waduh. Bang, kita nggak bahas itu, Bang. Ulama gini. Ulama-ulama dan rahib-rahib yang dituhankan itu ciptaan siapa? Ciptaan Allah lah. Oke, dituhankan nggak mereka? Dituhankan nggak mereka? Enggak. Loh, tadi dituhankan, Bang. Di dalam At-Taubah 31 mereka itu dituhankan. Aduh, sekarang bukan menuhankan, Bang. Aku pusing. Bukan menuhankan, saya guling-guling di pasir, aduh. At-Taubah 31 mereka menjadikan rahib-rahib dan alim ulamanya sebagai Tuhan. Tadi kutanya sama Bang, ada nggak Bang rahib-rahib dan alim ulama dijadikan sebagai Tuhan? Ada. Perbuatan apa sehingga disebut mereka dituhankan? Ketika mereka mentaati, ketika mereka mentaati segala perintahnya, ketika mereka memprioritaskan itu daripada apapun juga, betul? Iya, tapi kan aku nggak menyembah Nabi Muhammad. Menyembah itu apa? Menyembah itu apa namanya ya? Bentar. Nah, bingung lagi kan? Benar. Anda aja nggak tahu definisi menyembah itu apa? Menyembah itu apa ya? Menyembah loh. Iya apa menyembah? Bentar. Aduh. Searching dulu. Penghargaan yang lebih tinggi daripada Tuhan. Oke. Sekarang Anda menghargai Muhammad dengan penghargaan yang setinggi-tingginya nggak? Iya betul, tapi tidak iya juga Bang, makanya semua kriteria itu kalau ada mau perbuat kepada Muhammad. Tapi tidak melebihi Tuhan, Bang. Oke, tunjukkan sama saya ayat di mana Anda harus mentaati Muhammad itu tidak melebihi Allah, di mana? Oh, kan aku nggak tahu ayatnya, Bang. Ya kagak gitu. Ada, Bang. Di dalam Quran itu yang ada itu Allah dan Rasulnya itu selalu nempel. Iya. Taatilah Allah dan Rasulnya, cintailah Allah dan Rasulnya, utamakanlah Allah dan Rasulnya. Selalu Bang, Allah dan Rasulnya itu nempel. Iya betul. Makanya saya tanya, di mana ada perintah yang mengatakan bahwa Anda harus lebih mentaati Allah ketimbang mentaati Muhammad? Ya nggak ada. Ya sampai kiamat nggak bakal ada. Itu loh, makanya yang saya tanya itu Bang, semua perbuatan yang Anda lakukan kepada Allah itu Anda perbuat juga kepada Muhammad. Contoh nih Bang, siapa yang harus Anda lebih cintai? Lebih daripada istrimu, lebih dari anakmu, lebih dari hartamu, bahkan lebih daripada dirimu sendiri. Kalau bukan Allah dan Muhammad, siapa? Allah. Iya, Allah dan Muhammad Bang, bukan Allah aja. Nggak bisa Allah aja, harus ada Muhammad di situ. Allah dan Rasulnya. Siapakah yang lebih kau cintai ketimbang Allah, hartamu, ketimbang istrimu, ketimbang dirimu sendiri? Allah dan Rasulnya, bukan Allah doang Bang. Aduh. Beda konteksnya Bang, itu Bang. Kok beda konteksnya gimana? Iya Bang, itu kan si Tere, saudara. Itu beda Bang. Karena Allah itu memerintahkan perintah kepada Nabi Muhammad, Muhammad menurunkan perintah itu kepada kita semua. Oke, jadi itu perintahnya Allah, bukan perintahnya Muhammad? Iya, perintah Allah. Bukan perintah Muhammad?
perintah yang mana dulu? Nah, kan bingung lagi. Ya iya. Iya perintah Allah jadi memerintahkan Muhammad. Nih bang ya. Kita kadang bahasa-bahasa yang tinggi ini terlalu sulit. Pakai bahasa-bahasa yang sederhana aja ya. Nih bang. Kepada siapa umat muslim berseru-seru bang? Kepada Allah dan kepada Allah. Muhammad. Oke. Hah? Kepada Allah dan Rasulnya. Oh. Allah dan Rasulnya. Ya maksudnya memuji gitu kan? Iya, kepada siapa umat muslim memuji? Kepada Allah dan Rasulnya. Kepada siapa umat muslim berseru-seru? Kepada Allah dan? Kepada Allah dan Rasulnya. Iya, terus kenapa abang bilang abang gak menuhankan Muhammad? Ya enggak, beda bang. Menuhankan itu beda. Dia menuhankan, makanya dari tadi bang kita bahas menuhankan bang. Aduh. Iya, kita itu nggak menuhankan Muhammad. Kita itu nggak menuhankan Muhammad bang. Menuhankan aja abang nggak tahu apa? Gimana nggak bilang jawab enggak? Nih bang, ini kita putar dulu nih. Muhammadku, dengarlah seruanku. Siapa yang berseru-seru kepada Muhammad bang? Iya itu lagu. Iya, itu lagu Kristen emangnya bang? Bukan, lagu Islam. Iya, bang. Kalau kami orang Kristen bang, kami di gereja nih, kami berseru-seru memanggil nama Yesus. Ya Yesus, ya Yesus, nyanyi-nyanyi kami nih. Nyanyi gini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Ketika kami gitu-gitu bang di gereja, abang bilang apa itu? Orang Kristen lagi ngapain? Lagi nyembah? Lagi memuji. Iya lagi nyembah Yesus juga bang. Pasti kalau kalian nggak ngomongnya gitu. Misalnya gini nih. Enggak, memuji bukan berarti menyembah bang. Oh, memuji. Berarti orang Kristen nggak nyembah Yesus nih bang? Gimana? Berarti orang Kristen nggak nyembah Yesus nih? Nggak tahu. Sekarang bilang nggak tahu ya saudara. Aduh karena takut nanti balik ke Muhammad katanya. Aduh. Iya nggak tahu. Itu kan ranah dari abang itu. Bang, menurut agama Kristen bang, orang Kristen itu nuhankan Yesus nggak bang? Saya kurang paham. Kalau Kristen, iya kali. Berarti selama ini orang Kristen nggak menuhankan Yesus, saudara. Berarti waktu Allah bertanya di dalam Quran, bang, Allah kan bertanya kepada Isa dalam Quran. Wahai Isa, adakah kau katakan kepada manusia, jadikanlah aku Tuhan? Ada nggak kata-kata itu? Apa bang? Gimana bang? Di dalam Quran ada nggak Allah ngomong gini kepada Isa? Wahai Isa, adakah kau katakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan di samping Allah? Kalau ayat saya kurang apal bang, jangan main ayat. Waduh. Terus kita main apa bang? Main kaleng, main karet. Bukan main karet, itu kan apa namanya? Kita kan bahasnya antara kita menuhankan Muhammad atau gimana gitu kan. Kita kan enggak. Iya makanya Bang Ian tuh harus tahu bang, menuhankan tuh apa. Menurut Bang Enis apa menuhankan? Bukan menurut saya bang, nggak boleh menurut Quran. Iya, menurut Muhammad apa itu menuhankan? Kalau menurut Kristen apa? Menurut Kristen, menuhankan itu adalah ketika kamu menjadikan sesuatu tersebut, memprioritaskan sesuatu tersebut, menjadikan dirimu dikuasai sesuatu tersebut. Mau ku kasih contohnya bang? Boleh. Baik, ku kasih contohnya nih. Nih bang ya. Ku ambil ayat-ayatnya. Memang bunyinya sih nggak seperti itu, tapi kan kita dikasih akal nih. Nih ya. Nih bang ya, aku bukakan nih. Di dalam Filipi 3 ayat 19, aku bacakan ya. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Nah coba nih bang, Tuhan mereka adalah perut mereka dikatakan. Coba apa maknanya itu bang? Tuhan mereka adalah perut mereka. Tuhan mereka adalah perut mereka. Coba jelaskan. Ya, penjelasannya begini bang. Orang yang menuhankan perutnya itu adalah orang yang bagaimana dia itu dikuasai, dikontrol, dikendalikan oleh keinginan-keinginan perut mereka. Ada juga ayat lain yang mengatakan bahwa Tuhan mereka ialah, ilah mereka adalah sebentar nih. Ayat lain sebentar.
Jangan tidur, Bang. Sebentar, ayatnya ini sebentar. Di Korintus berapa lagi itu ayatnya? Duh, nggak ketemu. Itu masih ada satu lagi, Bang. Ayatnya itu berbunyi kurang lebih begini, bahwa Tuhan mereka ialah penguasa dunia ini. Maksudnya adalah iblis di situ, Bang. Jadi mereka itu menyerahkan atau menjadikan iblis itu sebagai Tuhan mereka. Nanti ayatnya masih kucari, Bang, ya, masih kucari. Ada juga seperti itu, Bang. Nah, menurut ajaran Islam pun, menurut Muhammad ada, Bang, orang yang mentuhankan hawa nafsu, orang mentuhankan rahib-rahib itu ada. Oke lah, seperti itu ya, Bang Ian ya. Ya, intinya berarti kita itu tidak menuhankan Muhammad, Bang. Gitu. Ya udahlah, Abang belajar dulu mentuhankan itu apa. Nanti kalau udah tahu mentuhankan baru kita sambung lagi, oke? Terima kasih, sampai ketemu lagi. Kita nanti kalau selama Anda nggak tahu apa itu mentuhankan, selama itu juga Anda jawab gitu. Sampai pusing nanti kepala nanti kalau kayak gitu ngobrol. Gimana kita mau menyimpulkan sesuatu orang definisi aja Anda nggak tahu? Sama loh, saya pernah bikin satu istilah begini. Ada orang Jawa sama orang Batak itu nongkrong di sebuah warung soto, ya kan? Nah, terus orang Batak itu ngomong begini, ini daging manuk ini, daging manuk. Orang Batak ini, orang Batak kan ngomong gini, kutir dulu gayanya Batak ya. Halo, bikin dulu daging manuk di situ ya. Datang kan ke warung ke warung soto kan. Kebetulan tukang penjual sotonya orang Jawa. Maaf Bang, kalau daging manuk tidak ada Bang, adanya daging ayam. Itu manuk itu. Bukan Bang, ini bukan manuk Bang, ini ayam. Iya betul itu manuk, bukan Bang, ayam Bang, ini ayam. Ternyata selidik punya selidik, manuk bagi orang Jawa itu artinya burung. Dipikir orang Jawa ini, orang Batak ini minta daging burung, adanya daging ayam. Padahal orang Batak ini memang benar dia bilang daging ayam. Makanya aku bilang, selama kau tidak paham dengan definisi sebuah kata, jangan kau ambil kesimpulan dulu. Gitu loh. Karena manuk bagi orang Batak itu adalah ayam, manuk bagi orang Jawa adalah burung. Makanya kita definisikan dulu apa itu menuhankan itu apa. Kita harus setuju dulu. Aduh. Sungguh sulit kalau begini caranya, saudara. Sangat-sangat sulit, saudara. Iya, sangat-sangat sulit. Kau definisi aja kau nggak tahu apa itu menuhankan, lalu kau tarik kesimpulan. Ya, sampai kiamat kita begini diskusi. Gitu loh. Nih si Adit masih naik lagi nih si Adit. Aduh ditanya apakah Muhammad sampai sekarang mayat, si Adit lari. Makasih teman-teman yang kasih mawar, makasih. Dit, apakah Muhammad sampai detik ini adalah mayat? Bentar, kita masih baru. Sekarang kita definisikan dulu. Kita definisikan menuhankan, kita definisikan mayat. Setuju? Hawa nafsu dulu. Kita definisikan. Hawa nafsu itu keinginan-keinginan. Asal katanya dulu kita telusuri. Hawa itu bahasa Arab. Ya, Hawa itu bahasa Arab, artinya adalah keinginan. Kehendak. Nafsu itu apa? Nafsu itu juga bahasa Arab sebenarnya. Iya, apa artinya dulu? Bagaimana pula? Oke, baik, dalam definisikan. Ya, silakan definisikan. Tidak paham pula kau, macam mana? Ya, silakan definisikan. Silakan. Ya. Oke, nafsu itu ya dari bahasa Arab bisa roh, nyawa, jiwa, tubuh, diri seseorang, kehendak, niat, selera, usaha. Itu itu nafsu. Jadi kehendak, jiwa. Boleh ya? Nah, itu paham kan? Oke, siap. Oke, jadi hawa nafsu adalah kehendak yang ada dalam hati seseorang gitu. Dalam jiwa seseorang. Oke, dalam jiwa seseorang. Oke. Ya. Baik. Jadi menuhankan hawa nafsu adalah menjadikan kehendak-kehendak yang dalam hatinya itu menjadi yang terutama, menjadi yang lebih penting dari apapun, menjadi sesuatu yang mengontrol atau menguasai dirimu. Setuju? Ya, setuju. Baik. Kau lakukan nggak itu kepada Muhammad? Tidak. Oke, baik. Kita kasih contoh. Betulkah kau harus menganggap Muhammad itu lebih penting daripada dirimu? Bisa diulangi? Haruskah sebagai muslim, haruskah kau menjadikan Muhammad itu lebih penting daripada dirimu? Lebih daripada istrimu, lebih daripada anakmu, lebih daripada hartamu, betul tidak? Betul. Betul. Oke, satu kriteria terpenuhi.
Betulkah kau harus menjadikan Muhammad sebagai seseorang yang mengontrol kamu, mengatur kamu, harus begini dan harus begitu? Betul. 2, masuk. Betulkah kau harus menjadikan Muhammad sebagai seseorang yang kepadanya Anda harus mentaatinya secara mutlak? Betul. Berarti semua yang kau lakukan kepada hawa nafsu, semua yang seseorang perbuat kepada hawa nafsu sehingga itu menjadi menuhankan, kau lakukan juga kepada Muhammad. Satu lagi pertanyaanmu. Kau tanya gini, Aditya, apakah kamu menuhankan Nabi Muhammad? Kau tanya itu juga dong. Itu, ayo. Semua kriteria menuhankan hawa nafsu itu kau lakukan kepada Muhammad. Gimana sih? Takut ya. Sulit lagi nih. Sebentar, Edis, kau tanya Aditya. Aduh, kau itu Adit putar-putar, Adit. Dengarkan Adit. Dengarkan Adit. Sebentar Adit. Adit, ini penting nih. Kalau kau tanya sama saya nih, Edis TV, ya, sebagai orang Kristen, betul nggak kamu harus menjadikan Yesus itu lebih penting daripada istrimu, daripada anakmu, daripada hartamu? Betul. Betul tidak kau harus jadikan Yesus sebagai seseorang yang kepadanya kamu harus menyerahkan kepatuhan, ketundukan, ketaatan mutlak? Betul? Betul tidak Yesus itu kau harus jadikan sebagai sesuatu yang kepadanya kamu harus lebih dicintai, lebih utamakan? Betul. Berarti kau mentuhankan Yesus? Betul. Nah, dengarkan. Dan kami memang wajib sebentar. Dan kami wajib melakukan itu. Wajib. Yang kami tidak boleh lakukan dengan perbuatan-perbuatan yang demikian itu kepada yang selain itu. Jadi kami tidak boleh melakukan itu kepada selain Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi kami harus melakukan itu. Kepada selain 3 itu nggak boleh. Nah, sekarang saya tanya sama kamu. Betul tidak, Dit? Kamu juga harus melakukan yang perbuatan tadi itu harus kepada Allah dan Muhammad saja. Nggak boleh kepada selain itu. Betul nggak? Pertanyaanmu kurang satu. Aditya. Lari. Kenapa kau tidak lari kau Adit, lari. Dit, boleh nggak kau lebih mencintai? Boleh nggak kau lebih mencintai apapun selain daripada Allah dan Muhammad? Boleh nggak? Boleh. Oke, berarti boleh kau mencintai istrimu lebih daripada Allah dan Muhammad? Tak boleh. Kau berbelit-belit. Tadi katanya boleh, sekarang nggak boleh. Mana berat? Sekarang ini. Dengarkan, Dit. Sosok Allah dan Muhammad adalah 2 sosok yang kepadanya Anda harus lebih mencintai daripada apapun. Setuju? Setuju. Oke. Sosok Muhammad dan Allah adalah 2 sosok yang kepadanya Anda harus patuh secara mutlak. Setuju? Setuju. Allah dan Muhammad adalah 2 sosok yang kepadanya Anda harus lebih mencintai lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Setuju? Setuju. Ya sudah, berarti kau menuhankan Allah dan Muhammad. Aduh, disulit. Kamu ini. Belum pas pertanyaan. Kok belum pas gimana lagi sih, Di? Kau tanya kamu lagi. Itu belum pas. Apalagi pertanyaannya? Kau bertanya gini, Aditya, apakah kamu menuhankan Nabi Muhammad? Pertanyaan. Kamu menuhankan itu adalah orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang itu tadi. Gimana sih? Dit, kalau orang lebih mencintai hawa nafsunya lebih dari apapun yang ada di dunia ini, berarti orang tersebut menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya nggak? Tadi kan sudah saya bilang. Berbelit-belit kau, Dit. Kau jangan standar ganda, Dit. Kami, kau tanya. Edis TV, iya. Coba semua kriteria-kriteria itu harus kau perbuat kepada Bapa, kepada Anak, dan kepada Roh Kudus gak? Iya, betul. Karena kami tidak boleh mencintai lebih dari apapun, mencintai apapun yang ada di dunia ini lebih daripada mencintai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Gak boleh. Apakah Edis menuhankan Yesus? Jelas kami menuhankan Bapa, Anak, dan Roh Kudus karena ketiganya adalah satu. Nah, masalahnya kau mentaati Muhammad, tapi kau tidak percaya Allah dan Muhammad itu satu. Berarti kau di sini mentaati dua subjek yang dimana keduanya itu bisa saling cakar-cakaran. Apakah Yesus pernah mati? Lari kau bahas kemana-mana, kita bahas menuhankan. Betul. Apakah Yesus pernah mati? Betul. Apakah Yesus menuhankan mayat? Tidak, karena Yesus bangkit. Kok ketawa? Seandainya Yesus sampai detik ini di kuburan, maka betullah kami menuhankan mayat. Tapi sayangnya Yesus bangkit mengalahkan maut. Makanya kau tanya sekarang sama saya begini. Dit, kau tanya pertanyaanmu begini. Apakah mayat yang bangkit dari kubur bisa disebut zombie? Ulang lagi kan? Mengulang lagi si Adit ini macam kitiran si Adit ini. Ini kayaknya Adit ini tip rusak.
Dit, kau tahu tip rusak, Dit? Zaman dulu kan masih pakai tip pita kaset itu kan, Dit. Kalau dia udah rusak gini bunyinya, Dit. Bunyinya gini. Jadi gini, Dit. Kesimpulannya. Ketika kau tanya, Aditya, apakah kamu menuhankan Nabi Muhammad? Saya akan jawab tidak. Kenapa? Karena saya tidak memperturuti hawa nafsu saya. Memperturuti Muhammad kok menuhankan hawa nafsu? Bingung pula kau. Dit, kalau kau kutanya, Dit. Kalau kau ditanya orang, aku bantu kau jawab gini. Apakah Aditya mentuhankan hawa nafsunya? Aku jawab tidak. Apakah Aditya mentuhankan Allah? Aku jawab iya. Apakah Aditya mentuhankan Muhammad? Aku jawab iya juga. Karena kau memperlakukan Muhammad itu seperti kau memperlakukan Allah. Berarti tidak mempertuhankan hawa nafsunya kalau gitu. Macam mana? Memang tidak. Memang tidak mentuhankan hawa nafsu, mentuhankan Muhammad. Gimana sih? Berarti kontradiksi omonganmu, Edis. Macam mana pula kau? Kontradiksi sih. Dit, emang siapa yang nuduh kau mentuhankan hawa nafsu? Aku tuduh kau mentuhankan Allah dan Muhammad. Sekarang saya tanya, apakah Edis menuhankan Yesus? Iya. Apakah Yesus pernah mati? Iya. Apakah Edis menuhankan mayat? Kalau Yesus sampai sekarang mayat, aku menuhankan mayat. Tidak ngeles. Kalau Yesus sampai detik ini mayat, maka betul saya menuhankan mayat. Kalau sampai detik ini Yesus mayat, sayangnya Yesus mengalahkan maut. Sekarang aku tanya sama kau, Dit. Apakah sampai detik ini tahun 2024 Muhammad masih mayat? Belum selesai tadi. Lari. Ini kalau kau nggak jawab ini kita selesai, Dit. Apakah sampai tahun 2024 Muhammad masih mayat? Buktinya mana? Oke, sekarang aku tanya apakah Muhammad bangkit dari kuburnya? Buktinya mana? Enggak, apakah Muhammad bangkit dari kuburnya? Nggak tahu. Jangan-jangan si Adit udah ragu nih, jangan-jangan Adit nggak tahu ditanya Muhammad bangkit dari kuburnya atau dijawabnya tidak tahu, saudara. Sungguh ini sulit, saudara, sulit. Apa buktinya kalau Nabi Muhammad mayat? Mana buktinya? Buktinya adalah dia tidak pernah bangkit dari kuburnya. Mana buktinya? Kok mana buktinya? Karena tidak ada catatan tentang Muhammad bangkit. Gimana sih? Emang ada catatan tentang Muhammad bangkit dari kubur? Gimana sih Adit ini? Gini, kau tunjukkan dulu sama saya ada catatan atau literasi Islam yang mengatakan bahwa Muhammad bangkit dari kubur. Baru nanti kita bisa berdebat apakah Muhammad itu mayat atau tidak. Tapi kan nggak ada. Artinya Muhammad masih mayat di kuburan, betul? Mana buktinya? Buset. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Lagi kamu termasuk orang-orang yang super nekat. Dan tiadalah orang senekat Aditya Taliang. Dan tiadalah Aditya Taliang itu kecuali dia adalah orang-orang yang nekat. Bentar dulu ya, bentar. Lari, les. Dan tiba-tiba, dan siapakah orang yang nekat itu? Yaitu dia yang berkata, ada tamu ya. Nah, ini dia. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Oke, Dit. Nanti kalau tamumu udah selesai, connect lagi ke sini. Aduh, si Adit ini. Tiada tobat-tobat dia pemirsa. Sungguh sangat-sangat sulit ini, saudara. Sulit. Iya. Zulyuni. Ini kayaknya kemarin pernah ngomong ini si Zulyuni ini dengan saya ini. Mencurigakan nih Zulyuni. Zulyuni Muslim? Zulyuni? Tentu dong. Iya. Kapan kau taubat Zulyuni? Kamu tuh kapan tobatnya, Edis, Kudis? Zulyuni, coba semua yang dilakukan seseorang kepada hawa nafsu sehingga itu disebut perbuatan mentuhankan, kau lakukan nggak kepada Muhammad? Edis, aku tak mau. Aku mau tanya sama kamu aja sekarang. Lari, saudara. Aku mau tanya sama kamu. Temanya itu loh, mentuhankan. Aku nggak mau bahas temamu. Mau bahas apa kamu? Mau lari? Mau lari ke yang lain-lain? Apa tema menarik dari kamu apa? Aku tanya sama yang lain aja. Apa tema dari kamu yang menarik apa? Aku mau tanya samamu. Iya, tanya apa? Ya, jawab ya nanti ya. Yesus itu kan Tuhan kamu Tuhan kan. Nabi Muhammad itu kamu kan Tuhan kan? Nabi kami. Iya, kamu Tuhan sama kan? Tuhan sama Nabi. Iya, kenapa kau Tuhan kan? Gitu loh. Siapa yang kami nggak nuhankan Nabi? Iya, kau nuhankan Muhammad. Gimana sih? Iya, nuhankan Nabi. Makanya kau nggak tahu menuhankan. Makanya kau dari kemarin kau ngomong nggak menuhankan karena kau nggak tahu menuhankan itu apa.
Makanya kau jawab dulu, menuhankan itu apa? Kenapa menuhankan manusia? Itu aja. Menuhankan manusia. Kenapa menuhankan manusia? Karena maksudnya manusia Yesus maksudnya. Ya, Yesus itu kan manusia. Kenapa kamu tuhankan? Baik, ku jawab Dia ya. kan manusia. Ku jawab ya gini. Iya. Kau menuhankan Muhammad itu atas perintahnya Allah enggak? Aku tanya sama kamu, kamu tanya sama aku. Ini kau lari kemana-mana. Menuhankan itu adalah perbuatan. Menuhankan itu adalah perbuatan menjadikannya sebagai sesuatu yang menguasai, yang mengatur, yang mengendalikan Anda. Setuju? Setuju nggak? Enggak. Nggak setuju. Terus apa menuhankan itu? Apa menuhankan itu? Menuhankan itu ya menuruti apa yang diperintahnya. Apa yang diperintah? Oke, kau turuti nggak apa yang diperintah Muhammad? Kau turuti nggak apa yang diperintahkan Muhammad? Bukan Tuhan, Muhammad bukan Tuhan. Kau turuti nggak apa yang diperintahkan Muhammad? Ya aku turuti, tapi iya berarti kau menuhankan Muhammad. Peang. Berarti itu namanya kau menuhankan Muhammad, Juliuni. Kalau kau menuruti iblis, berarti kau menuhankan iblis. Aduh, mereka ini nggak bisa membedakan apa jalan, apa menjalankan, apa Tuhan, apa menuhankan. Ya nggak bisa bedakan. Iya, kamu lagi nggak bisa membedakan mana Tuhan, mana Nabi, mana manusia, mana Tuhan. Siapa bilang nggak bisa bedakan? Siapa bilang nggak bisa bedakan? Ya buktinya Yesus itu kan manusia, bukan punya Tuhan. Siapa yang bilang Yesus itu kelelawar? Siapa yang bilang? Kamu yang bilang kelelawar. Aku nggak bilang dia kelelawar. Emangnya saya bilang Yesus emangnya siapa yang bilang Yesus bukan manusia? Siapa yang bilang Yesus bukan manusia? Kamu Tuhan kan? Kamu aja menuhankan Muhammad kok, gimana sih? Kamu aja menuhankan Muhammad. Kamu bilang aku menuhankan Muhammad. Aku bukan menuhankan Nabi Muhammad. Iya, karena kamu nggak tahu menuhankan itu apa. Karena kamu nggak tahu menuhankan itu apa. Itu masalahnya. Aku sudah jawab tadi. Kamu kan bilang sama saya, kenapa kamu nggak bisa bedakan manusia dengan Nabi, dengan Tuhan? Kan itu pertanyaanmu. Coba kamu tanya dulu sama saya, apakah saya percaya Yesus itu manusia atau enggak? Coba kamu tanya dulu sama saya. Kamu percaya? Cobalah jawab apa yang kamu bilang. Iya, saya percaya. Saya percaya bahwa Yesus itu manusia. Saya percaya bahwa Yesus itu bukan kelelawar, bukan nyamuk. Saya percaya Yesus itu manusia. Sekarang saya tanya sama kamu, kamu percaya nggak Muhammad itu manusia? Ya percayalah. Oke, kenapa kau tuhankan? Siapa yang menuhankan dia? Nah, kan kau tanya lagi itu kan? Kau tanya itu lagi. Siapa yang? Kamu menuhankan Nabi Muhammad. Kamu yang menuhankan dia. Bukan. Aku bukan menuhankan Nabi Muhammad. Kau salah ya, Dis. Ya, menuhankan itu ngapain? Ya, menuhankan itu ngapain coba? Menurutin segala perintahnya. Oke, kau lakukan nggak itu? Kau lakukan nggak itu kepada Muhammad? Ya, kau lakukan nggak itu? Iya, berarti kau menuhankan dia, Peang. Kok sulit banget sih kamu ngerti itu? Dis, aku tanya sama kamu, Tuhanmu ada berapa? Tuhanmu ada berapa? Allah dan Muhammad. Tuhanmu aja Allah dan Muhammad aja. Tuhanmu cuma Allah dan Muhammad. Cuma dua kan? Dis, aku tanya sama kamu. Aku tanya sama kamu. Kau lari-lari ditanya Tuhanmu ada berapa? Tuhanmu Allah dan Muhammad. Tuhanmu Allah dan Muhammad aja kau nggak sadar. Gimana sih kamu ini? Nah, sudah datang si Suret kan? Nah, si Suret sudah datang. Ku terima dulu si Suret lah. Sebentar. Ku terima dulu si Suret. Kau nggak bermutu masalahnya. Kau tanya-tanya terus itu. Alah, kamu yang nggak bermutu, Kudis. Si Suret udah menginvite saya. Sudah selesai sholat Suret? Suret. Ini saudara-saudaramu sesama muslim ini, Suret. Dari tadi mutar aja, Suret. Suret, coba, Suret. Menuhankan itu apa sih, Suret? Menuhankan? Apa itu nuhan? Menuhankan atau mentuhankan atau menjadikan sesuatu sebagai Tuhannya, apa itu? Tuhan tuh. Serius dulu, Suret. Nih, kubacakan ayatnya ya, Suret ya. Nih. Al-Jathiyah ayat 23. Maka pernahkah kau melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Oke, kutanya sama kau Suret, apa itu menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya atau menuhankan hawa nafsunya? Apa itu? Tuhan itu apa sih?
Lah, kupikir kau sehat, Suret. Ternyata sakit juga. Suret, yang kutanya sama kamu itu, perbuatan apa sih sehingga disebut mentuhankan, Suret? Ya, Tuhan itu apa juga? Aku nggak ngerti mentuhankan Tuhan itu apa gitu. Mentuhankan, Suret. Apakah Tuhan ciri-cirinya makan ikan goreng? Oh, jadi kalau makan ikan goreng berarti bukan Tuhan gitu ya? Ya kan. Oke, kita ikuti. Baik. Aku mau berguru lah dulu sama si Suret ini. Kalau tidak makan ikan goreng berarti dia Tuhan. Oke, sepakat. Sebentar ya, Suret ya. Oke, kutanya sama Suret. Apakah batu Hajar Aswad makan ikan goreng? Batu makan ikan goreng. Enggak berarti sih, tidak, berarti dia Tuhan dong. Tadi kau bilang katanya kalau nggak makan berarti Tuhan. Aduh, si Suret ini. Gimana si Suret ini? Aduh. Suret, kau bilang tadi kan, kalau Tuhan itu tidak boleh makan ikan goreng. Berarti dia tidak boleh makan kan? Enggak bilang Terus gitu. gimana? Saya kan bilang, kan Tuhan itu apa? Saya bilang, apakah ciri-ciri Tuhan itu makan ikan goreng? Apakah ciri-ciri Tuhan itu makan ikan goreng? Menurutmu? Ya kan Yesus kan waktu bangkit kan sudah jadi Tuhan, dia kan minta ikan goreng. Oke, berarti ciri-ciri Tuhan adalah tidak makan ikan goreng? Enggak. Terus gimana jadinya? Yang benar dulu, Suret. Ciri-ciri Tuhan tidak makan ikan goreng, betul? Ya, bukan itu. Yesus kan Tuhan. Kuturuti lo kamu, Red. Dengar, Red. Ciri-ciri Tuhan. 1, tidak makan ikan goreng. Berarti kalau tidak makan ikan goreng berarti Tuhan. Yang makan ikan goreng, ciri-cirinya kalau nggak salah kan. Karena Yesus itu bangkit menjadi Tuhan, dia kan. Gimana lagi di Suret ini? Suret, kutanya lah sama kau, Red. Bahwa Tuhan itu tidak bisa makan. Siapa bilang? Tapi Yesus itu Tuhan. Gimana sih? Coba kutanya lu sama kau. Red, Suret, Tuhan bisa makan nggak? Yesus Tuhan kan. Oke, kutanya sama Adit. Dit, Tuhan bisa makan nggak, Dit? Kalau Tuhannya ini bisa makan. Sebentar. Iya, Adit, Suret, tadi kau kutanya kau nggak mau jawab, sekarang kau ngomong terus. Jadi kepada siapa saya mau ngomong ini sekarang, Red? Oke, Adit. Ya. Oke, Adit, apakah Tuhan bisa makan, Dit? Enggak. Tidak bisa makan. Baik. Ya. Apakah batu bisa makan? Enggak. Berarti Tuhan dan batu sama? Enggak. Loh, sama-sama nggak bisa makan, Adit. Gimana sih? Kalau Tuhan, Adit, dengarkan. Dengar. Kalau Tuhan nggak bisa makan, buang aja dia ke laut. Iya, kalau dia nggak bisa makan, buang dia ke laut, Adit. Kalau Tuhan bisa Tuhan makan. kok nggak bisa makan. Nih, kubacakan sama kau ayatnya. Kubacakan ayatnya dalam Bible. Kubacakan. Nih ya, aku bacakan. Ya. Tuhan makan ikan goreng itu kan? Kubacakan ayatnya, Dit. Kalau Tuhan nggak bisa makan, kalau Tuhan nggak bisa makan, dia itu berhala. Nih, kubacakan sama kau, Dit ya. Nih. Kalau Tuhan bisa makan, apa artinya? Bukan Tuhan berarti, artinya mana pula? Gimana sih, Dit? Memang kita harus menjawab mereka sesuai dengan kedunguannya ya. Nih. Kubacakan Dit sama kamu ayatnya dia. Nih. Nggak bisa Bang Ryuki ini apa? Sebentar. Ntar dulu Bang Ryuki nggak bisa ini karena saya PK ini PK. Ya, habis ini kita lihat Bang Suret. Ya. Habis ini ya. Ini kita mau sadarkan Edis dulu. Ini dia nyari ayat aja sehingga jadi gogel lama kali kau ini. Nih, kubacakan nih. Ulangan 4 ayat ke-28. Kubacakan. Maka di sana kamu akan beribadah kepada Allah, buatan tangan manusia, dari kayu dan batu, yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat makan, dan tidak dapat minum. Jadi ciri-cirinya itu udah masuk kepada Tuhanmu, Adit. Di sanalah kamu akan beribadah kepada Allah buatan tangan manusia, dari kayu dan batu, yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat makan, dan tidak dapat minum, Adit. Inilah Tuhanmu, Adit. Loh, kok bisa loh? Loh, sekarang aku tanya sama kau. Kutanya sama kau, Adit. Tuhanmu bisa makan nggak? Bisa makan nggak Tuhanmu? Nggak bisa. Berarti kembar sama batu kan? Enggak. Ih, kok batu bisa makan nggak? Sekarang Tuhan kau makan. Si Adit pusing dia dari sialan ini disanya gue begini Tuhannya Edis makan nggak? Tuhan tidak perlu untuk makan supaya bisa hidup, tapi Tuhan bisa makan. Iya, biar lengkap ku jawab. Lagi pula Dit ya, lagi pula gini. Yesus makan ikan goreng
Itu sebenarnya begini, Dit. Biar kau tahu ya. Dengarkan, biar ku jelaskan. Biar ku jelaskan gini. Jadi gini. Jadi kebangkitan sebentar. Jadi kebangkitan Yesus itu banyak orang tidak percaya dengan kebangkitan Yesus. Salah satu murid yang tidak percaya, ya, ada salah satu murid yang tidak percaya sampai dia bilang begini, kalau aku tidak mencucukkan jariku ke bekas tangan dan lambungnya, maka aku tidak akan percaya. Nah, jadi Yesus itu menguatkan dengan aduh, si Adit, sebentar Adit. Kau kan mengira bahwasanya Yesus bangkit menjadi zombie. Makanya aku jelaskan nih. Yesus meminta ikan goreng supaya dimakannya untuk membuktikan kepada murid-muridnya bahwasanya ia bangkit. Ia bukanlah hantu, ia bukanlah zombie, karena hantu tidak memiliki tubuh dan tidak memiliki daging. Hantu tidak bisa makan daging, sama seperti Tuhanmu, Adit. Ya, sama seperti Tuhanmu tidak bisa makan daging. Gimana sih si Adit nih? Karena Tuhanmu itu tidak ada, Adit. Zombie itu kalau bangkit makan juga dia. Bagaimana? Zombie kalau bangkit makan, di mana ada zombie makan sarapan? Ada film itu. Kau kok korban film-film aja, Adit. Adit. Adit, antar lu, saya ada perlu dia sini. Jadi kalau Adit itu ditanya Tuhan itu bisa makan enggak? Kalau saya beda. Saya bilang Tuhan bisa makan. Udah dikira? Sebenarnya. Ku jawab lah iyalah, daripada ku jawab enggak nanti sama pula Tuhan ku dibilang batu. Surat. Tahu dia surat dalam hatinya. Surat ngerti dia dalam hatinya surat. Biar dia mau maju. Maksudnya pas surat itu nih sebentar nih, kutunjukkan nih. Sebentar nih. Nih, sabar. Ya, Dis, kau tanya aku lah gantian. Kau itu udah nanya Adit, aku gak ditanya, padahal lo berbeda gitu, berbeda. Macam mana pula kau? Lama kali cari Google. Nih, sebentar nih, biar ini nih. Ini adalah gambar Hajar Aswad. Nah, aku tanya sama jangan lompat ke sana, ini masih tentang Tuhan makan. Iya, ini tentang Tuhan ini. Sebentar, ini tentang Tuhan makan ini. Sebentar. Fokus. Lari, takut kau kalau dibahas Hajar Aswad kan, takut kan? Fokus tema tadi kan awalnya. Takut kalau dibahas tentang Tuhanmu yang sesungguhnya ini kan? Takut kan? Dengarkan Adit. Saya mau buktikan bahwa Tuhan kalian itu, Tuhanmu Adit dan Tuhanmu Bang Suret adalah Hajar Aswad yang ada di depan ini. Dengarkan. Kau mengatakan bahwa Tuhanmu itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kutanyalah sama kalian, Hajar Aswad apakah dia beranak? Tidak. Enggak lah, Dis. Tidak. Apakah dia diperanakkan? Enggak beranak. Sebentar. Apakah Hajar Aswad beranak? Tidak. Apakah dia diperanakkan? Kenapa jawab? Apakah dia diperanakkan? Tidak. Berarti Hajar Aswad tidak beranak dan tidak diperanakkan, betul? Gini. Berarti Hajar Aswad tidak beranak dan tidak diperanakkan, betul? Betul, saudara? Dia tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Tidak ada. Sebentar. Tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Saya buktikan. Saya tanyakan. Apakah ada batu-batu yang setara dengan Hajar Aswad? Ada. Ya, batu apa? Batu apa? Batu lah. Apakah setara? Namanya apa? Batu kan? Apakah setara? Banyak. Oke, tunjukkan satu batu yang setara dengan Hajar Aswad. Batu apa? Batu buat berhasil batu lebih besar lagi itu. Apakah pernah batu-batu yang lain selain Hajar Aswad yang bisa menghapuskan dosa? Tapi kan sama-sama batu. Banyak. Batu apa yang menghapus dosa? Batu apa? Sama-sama batu. Batu apa yang bisa menghapus dosa? Dis, batu di jalan yang nggak dicium, nggak perlu dicium. Ada batu di jalan itu. Mana dari tunjukkan ayat, tunjukkan hadis tentang batu yang menghapus dosa selain Hajar Aswad. Betul. Tunjukkan batu selain Hajar Aswad. Iya, tunjukkan batu. Aduh, gimana ini kalau begini? Tunjukkan batu selain Hajar Aswad yang bisa menghapus dosa. Kalau Islam itu menghapus dosa itu nggak mau dijemaah. Iya, mana ayatnya? Mana ayatnya dalam Islam itu batu Hajar Aswad menghapus dosa itu di mana ayatnya? Di hadis. Sesungguhnya mencium Hajar Aswad dan mengusap rukun Yamani menghapuskan dosa-dosa. Menghapuskan dosa-dosa. Di mana tuh ayatnya? Dalam hadis. Hadis apa tuh? Hadis apa itu? Baik, saya bacakan ya. Dari buka Google dulu. Saya bacakan. Nanti habis ini kau cari batu selain Hajar Aswad yang menghapus dosa ya. Bang Suren, kau ini lucu kau ya. Walaupun buka Google nggak apa-apa. Coba kau bacakan. Kau bacakan. Lama kali koneksi internetnya loyo nggak dapat pula ya. Ganti apa? Udah kau ini kadang-kadang.
Kirimlah Edis ke Paus biar dia Nah itu kirim Paus tuh kawan-kawan itu koin-koinnya. Baik, saya bacakan ya. Biar naik. Saya bacakan ya, saya bacakan ya. Dan menyentuh Hajar Aswad nih, saya bacakan. Dibuka layarnya Edis biar sama-sama kita lihat. Buka. Dibesarkan avatarnya. Buka layarnya. Oh. Tahu ini curang soalnya. Yang ketulis apa? Tidak lah, kok curang bagaimana? Misalkan seperti di Ulangan 23 ayat 1 itu kan ada ayatnya kan, orang yang hancur buah beliannya dilarang masuk jabatan Tuhan, itu kan ada ayat. Jawab sama dia itu kan dia nggak memerlukan kebenaran. Baik, ini ya di dalam hadis riwayat At-Tirmizi ya. Dengarkan, Rasulullah bersabda, menyentuh Hajar Aswad dan rukun Yamani adalah penebusan dosa. Hadis riwayat At-Tirmizi. Beda sekarang kan. Tadi katanya menghapus, sekarang menebus. Beda lah. Bedanya apa? Menebus sama menghapus sama enggak? Ya kalau menebus itu artinya menghapuskan, Adit, gimana sih? Iya, coba buka KBBI. Berbeda kalau gitu. Menebus dosa apa? Menebus dosa apa? Menghapus dosa apa? Sebentar, bertanya. Lagian kalian sekarang kok hobi banget sih mengingkari hadis. Hadis diingkari. Ketika Edis menggadaikan motornya di Pegadaian, apakah di situ Edis menebusnya atau menghapusnya? Kan jawab. Menghapuskan utangnya itu gimana? Ya, Edis kan menggadai motornya, ya kan? Iya, menghapuskan hutangnya itu maksudnya, hutangnya itu yang dihapuskan. Oh, hutangnya bukan ditebus? Iya, itu menebus itu adalah perbuatan menghapuskan hutang itu. Beda lah, kalau dihapus sama itu. Bayar. Kalau dihapus utangmu bayar. Di bawah ada yang komen itu. Di bawah ada yang komen itu. Mencium rukun Yamani dan Hajar Aswad menghapus dosa sehabis-habisnya. Ini Edis. Kalau hutangmu dihapus terus ya, Dit. Udah jadi kemana-mana nih diskusi kita, Dit. Fokus aja lah, Dit lah. Kita lari-lari kemana-mana nih, jadinya nggak jelas kita kemana-mana nih. Dit, kemarin itu saya sama si Suret ini, Dit. Cuman dia melarikan diri, Dit. Membahas tentang petani kurma yang dia itu menjadi gagal panen gara-gara ngikutin Muhammad. Gimana, Dit? Jadi, begini. Diskusi ini kita gantian lah ngomongnya. Kan lari kan? Si Suret kalau mau dibahas itu dia lari. Mana berani ya di situ gantian ngomong, mana berani dia. Kalau dia sampai ngomong itu gantian, habis tausnya. Dit. Hadis itu betul gak sih, Dit? Ya, kamu kan memang ahli, saya akui kamu itu ahli Al-Quran. Hadis itu asli gak sih, Dit? Ya, gini. Oh iya, kamu enggak, jangan lari dulu, Suret. Dit, hadis. Nah, sekarang asli kau bilang. Yang bilang palsu itu siapa? Suret, kemarin Suret bilang palsu. Enggak ada aku bilang. Bohong kau, Red. Kemarin kau bilang hadis itu ciptaan saya kan? Aku bilang palsu. Enggak ada. Oke, berarti petani kurma kena prank. Iya, kena prank. Betul, Dit? Ya, kita iyakan dulu, Dit. Kamu ini pakai ini apa? Oke. Pakai strategi apa? Berarti betul petani kurma akibat mentaati Muhammad mereka kena prank. Iya. Jangan-jangan kalian besok gara-gara mentaati Muhammad di akhir zaman kena prank Muhammad. Iya, betul. Ya nggak, Dit? Ya, betul. Iya, Dit? Ya. Nah, kalau begitu kenapa kalian masih nekat mengikuti dia? Ya, makanya ini oke. Makanya kan kami nekat ini karena kami nggak ngerti kan kamu ahli. Betul. Betul lah. Nah, ya udah. Sekarang minta tolong kamu bacakan Yehezkiel 23 ayat 3, Dis. Lari kau kemana-mana. Mana berani dia buka bibir. Kok lari kemana-mana? Apa yang dibahas? Lari kemana-mana nih orang nih. Yang dibahas apa? Lari kemana-mana? Ya gini, udah dibilang, kamu bilang kami ini udah nggak yakin sama Nabi Muhammad. Tadi kan sudah jelas. Ya udah bilang dulu, deklarasi dulu. Suret, bilang dulu. Saya Suret, malam hari ini saya mengaku bahwasannya. Takut si Suret deklarasi. Gini. Gini, Dis. Kan belum ada pilihan. Kamu bilang, oh ya, kami sudah bilang begitu. Iya, gimana mau pilihan orang kamu masih yang ngikutin Muhammad kok. Makanya begini. Untuk supaya meyakinkan kami, terangkan dulu Yehezkiel 23 ayat 3. Mana berani dia Pak bahas bibirnya. Malu gak dia? Kamu diam aja. Kau ini kadang-kadang orang ngomong ikut juga. Gak enak aku nengokkan kau ini. Oke, lanjut bro. Strategi itu kan harus ada loh menghadapi orang itu. Dimarahin kau di kapok kau dimarahin kau sama Suret kau di kapok kau. Dimarah-marahinnya kau di. Orang yang lemah itu bisa mengalahkan orang kuat kalau punya strategi. Nah, dimarahin kapok kau di, dimarahinnya kau di kapok kau di.
Kapok kau dimarahinnya kok. Ya, sekarang begini, kamu katakan kami salah dengan alasan-alasanmu udah kami iyakan. Ya, Oke, kenapa sekarang kau tidak mendeklarasikan bahwasanya hari ini kau meninggalkan Muhammad? Ya bagaimana aku mau mendeklarasikan kalau semuanya belum ada pengganti yang bagus? Iya, setidaknya ditinggalkan dulu baru nanti ku kasih pengganti yang bagus. Takut dia, takut saudara, takut. Tetap harus ada pegangan dulu sebelum ada pegangan yang lain. Suret, Ya, begini Suret. Ini aja lah udah. Enggak, sebentar ini. Lari, Suret mau lari kan? Red, dengarkan Suret. Kemarin kau karena bingung. Suret, kemarin kau karena bingung. Kau bilang hadis itu palsu. Sekarang kau bilang hadis itu asli, tapi kau nggak berani. Dua kali kau Red. 2 kali kau lari Red. Pertama kau bilang itu palsu. Sekarang kau bilang asli. Kalau asli berarti kau udah babak belur. Jangan kau cerita yang kemarin. Udah, ini aku udah ngaku kalah. Suret, deklarasi dulu ya, deklarasi. Mana lah, aku udah ngaku kalah. Deklarasi dulu Red. Kamu sudah paten, ku bilang. Kamu tak deklarasi Red, ayo Red. Ayo Suret, deklarasi Red. Diapakan ya SPL 23 ayat 3 itu. Deklarasimu mana ini Red? Mana deklarasimu Red? Tidak ada deklarasi. Oke lah, sudah. Kalau tidak ada deklarasi ngapain? Tidak ada lagi gunanya kita bicara. Kalau tidak ada deklarasi. Mau dia harus ke sana kemari, mutar sana mutar sini. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat Suret. Kemarin dibilangnya hadisnya itu palsu, sekarang dibilangnya asli. Kalau asli ya berarti kau sudah menjerat lehermu sendiri Suret. Kemarin kan kau bilang itu palsu karena akibatnya bahaya kalau itu asli. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar dan sudah melihat video ini. Maka dari itu, mari kita simak baik-baik video ini dan mari kita juga akan memberikan komentar yang baik dan yang positif, ya. Dan semoga Tuhan Yesus memberkati kita dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih sebelumnya sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati.